Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nirulban. Nah, kali ini saya ingin membuktikan kepada teman-teman sekalian bahwa tanaman yang tumbuh subur, tanaman yang kelihatannya begitu sehat, perlu kita buktikan bahwa di sekitar area tanaman ini ada bibit-bibit penyakit yang kita tidak ketahuinya. Nah, untuk membuktikan kalau di sekitar areal pangkal batang ini atau di sekitar areal tanaman perkebunan kita ada bibit-bibit penyakit, tentu kita harus tahu teknik bagaimana cara untuk melihat jamur-jamur apa saja yang ada di sekitar areal tanaman kita dan apakah jamur itu menguntungkan atau tidak. Maka kita perlu membuktikannya. Bagaimana cara untuk membuktikannya, nanti kita akan kupas bersama-sama dan akan kita praktekkan teknik membuktikan bahwa tanaman durian kita betul-betul terbebas dari serangan penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh jamur-jamur patogen. Kalau dari sisi fisik sebenarnya durian ini kelihatan subur ya, batangnya juga, lingkar batangnya besar, kemudian percabangannya, dahannya juga bagus dan juga sudah beberapa kali berbuah. Tapi sekali lagi saya katakan, kita tidak tahu bahwa di sekitar tanaman kita atau di pangkal batang tanaman kita atau di tanah kita ada bibit-bibit penyakit. Nah, oleh karena itu untuk membuktikannya, saya ingin mengajak teman-teman sekalian bagaimana cara kita untuk melihat apakah di tanaman durian kita ini betul-betul terhindar dari serangan penyakit-penyakit jamur patogen atau tidak. Apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara pengendaliannya, kita akan cobakan praktek pada kesempatan kali ini. Nah, teman sekalian, jadi pertama kita bersihkan dulu areal pangkal batang ini untuk melihat, ya kita korek bersama-sama, kita bersihkan bersama-sama apakah di sini ada miselium berwarna putih atau jamur-jamur yang disebabkan oleh jamur penular tanah atau tidak. Ya kita bersihkan dulu pangkal batangnya. Setelah bersih, kemudian nanti kita siram dengan air secukupnya saja, ya kurang lebih satu centong ya, kita centong. Kemudian kita siram. Setelah kita siram, kita tutup dengan serasah-serasah daun dari tanaman durian ini. Jadi serasah-serasah yang ada di sekitar tanaman durian kita tutup. Nah, kalau seandainya dalam jangka waktu sehari atau 2 hari atau maksimal 3 hari sudah mulai nampak miselium-miselium berwarna putih atau spora-spora berwarna putih, maka kita perlu curiga bahwa tanaman durian kita ini mengandung bibit-bibit penyakit atau jamur-jamur penyakit. Nah, kalau itu sudah kita ketahui, baru kemudian kita lakukan tindakan pencegahan ataupun mungkin juga tindakan pengendalian. Yang beberapa waktu lalu sudah saya kupas dengan menggunakan jamur-jamur antagonis atau jamur-jamur yang bermanfaat. Ya, salah satunya adalah jamur Trichoderma asianum yang sudah kita coba lakukan perbanyakan. Ya, tidak perlu tergenang ya, artinya kita cukup menyiramkan air di sini. Sudah kelihatan agak basah. Kalau kemudian sudah basah, baru kita tutup dengan daun-daun serasah ya, serasah-serasah yang ada di sekitar tanaman durian. Setelah kemudian kita tutup, baru kita buktikan nantinya. Nah, kita sudah melakukan penyiraman. Langkah berikutnya adalah kita tutup sekitar pangkal batang ini dengan serasah-serasah yang ada. Ini kita tutup.
Nah, setelah proses tanaman ini kita siram dan kemudian kita tutup dengan daun-daun serasa ini, kita biarkan ya teman-teman sekalian. Nanti kalau seandainya ini dia muncul miseli-miseli berwarna putih, baru kita curigai ini tanaman sudah mengandung atau terserang atau terdapat gejala jamur-jamur patogen yang suatu saat nanti akan menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi tanaman durian kita, dan tentunya para petani durian akan kecewa. Dan supaya tidak terjadi kecewa di kemudian hari atau penyesalan di kemudian hari, maka perlu kita lakukan tindakan pengendalian atau pencegahan, ya tentunya dengan melakukan pengamatan secara rutin, karena itu salah satu metode yang paling efektif bagi kita di lapangan supaya tanaman durian kita tetap sehat, kemudian tetap berproduksi, dan tentunya harapan kita bisa menjadi pundi-pundi pemasukan atau penghasilan kita. Oke teman-teman sekalian, demikianlah proses bagaimana kita untuk mengetahui apakah tanaman durian kita terhindar dari jamur-jamur patogen atau tidak. Kita tunggu selama 3 hari, jadi kita nanti akan kesini kembali untuk melihat tanaman durian kita atau pangkal batang tanaman durian kita atau tanah di areal pertanaman durian kita itu terhindar atau terbebas dari jamur-jamur patogen yang nanti akan merugikan kita bersama. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.